Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadisi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Al hadis. Subhanul yaum wa banatul yaum alhamdulillah, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Gusti nu Maha Luhur, nyatana Allah nu Maha Gopur, nu mana mantena parantos masihkeun ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan anu sangkilang badagna nu sakitu seueurna. Hadirin, urang tiasa napas karena Allah, urang tiasa ngiceup karena Allah, urang tiasa calik karena tiasa ngalengkahkeun sampean kanggo talabul ilmi karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua karena Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh karena itu kita selaku hambanya sudah sepatutnya bagi kita agar selalu bersyukur kepadanya, di antaranya dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman yang saya cintai, sebelumnya saya haturkan terima kasih kepada Al Ustadz yang telah berkenan datang kemari, dan tak lupa kepada kita semua yang sudah mau memakai waktunya untuk jihad fisabilillah. Nah, untuk memanfaatkan waktu, karena di hadapan kita sudah ada pemateri yang luar biasa, insya Allah beliau pun akan menyampaikan materi dan ilmunya yang luar biasa. Oleh karena itu, bagi RG, bagi UG, tolong dengarkan, perhatikan, lalu pikirkan. Siap? Untuk memanfaatkan waktu kepada Al Ustadz, mangga di haturanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bi syaqqi tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Al-ayat wa ba'd al-hadits. Rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat,
santri pesantren Persatuan Islam nomor 67 Bunda. Terlebih dahulu malah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bernostalgia di pesantren Bunda ini dengan izin Allah tentunya. Saya lahir dari pesantren ini, alma maternya sama dengan ikhwan semuanya, walaupun hanya sebentar saya mengenyam pendidikan di pesantren ini. Jadi hari ini saya bernostalgia di pesantren PSN nomor 7 Bunda. Mudah-mudahan khatiman rahimahullah, silaturahmi kita sekalian sesuai dengan janji Rasulullah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, falyasilu rahimah. Mudah-mudahan silaturahmi ini benar-benar kemudian menjadi wasilah umur kita barokah, rezeki kita barokah. Santriwan, santriwati, asatidzatul kiram, sebetulnya saya sudah menolak untuk hadir atau memberikan materi di hadapan santriwan dan santriwati semuanya. Namun karena ini ada permintaan dari Mudir Am Pesantren nomor 67 Bunda, Ustaz Abdul Hamid, yang kebetulan saya sangat dekat dengan beliau. Jadi walaupun dengan perasaan yang tidak menentu, karena di sini ada gudangnya Ustadz ya, di pondok pesantren Tarsis ini gudangnya Ustadz, dan kalian semua adalah calon-calon dai dan dai-nya di masa yang akan datang, mudah-mudahan. Walaupun semuanya yang hadir di sini tidak akan jadi Ustadz semuanya, tapi mudah-mudahan menjadi dai dan daiyah. Karena menurut saya ustadz dengan dai itu berbeda. Ustadz itu hanya sebagai titel saja, panggilan saja. Tapi dai adalah menjadi dai atau daiyah adalah kewajiban dari seluruh individu muslim dan muslimah tentunya. Jadi ikhwan dan akhwat semua terpanggil untuk menjadi seorang dai dan daiyah yang amar ma'ruf nahi munkar, senantiasa melakukan itu. Mudah-mudahan khatiman sekalian, ada sebuah kegelisahan yang dirasakan oleh seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika kemudian Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah Baitullah. Karena menurut sejarah kalau tidak salah bahwa setelah Nabi Ismail diangkat menjadi Rasul dan Nabi, maka ada jarak yang sangat panjang kemudian dengan Rasul yang terakhir Muhammad SAW, itu sekitar 570 tahun atau sekitar 6 abad kurang lebih. Maka kemudian Nabi Ibrahim melihat kenyataan seperti itu, ada kegelisahan, kekhawatiran kalau seandainya kemudian kerasulan itu terputus sampai di sana. Tidak ada estafeta perjuangan yang melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail dan yang lainnya. Seperti halnya orang tua dari ikhwan dan akhwat sekalian, kenapa kemudian mereka mengirim atau menyekolahkan ikhwan dan akhwat sekalian di pesantren ini tidak di sekolah umum,
Tapi di sekolah yang berbasis pesantren, saya yakin mereka juga ada kekhawatiran setelah melihat bagaimana perkembangan zaman yang setiap hari kemudian berubah, bukan ke arah yang lebih baik, tapi justru ke arah yang lebih rusak. Demikian pun para asatidz yang mengajar di sini, dengan segala ilmu yang ada, kemudian beliau mencurahkan waktunya untuk mendidik ikhwan dan akhwat sekalian dengan harapan yang tadi, menjadi seorang dai, menjadi seorang da'inya minimal untuk pribadinya sendiri atau untuk keluarganya. Karena kita harus yakin bahwa kita belajar untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang salihah, itu pondasinya adalah agama, pondasinya adalah akhlak yang karimah, yang tentunya setiap saat, setiap hari bimbingan, didikan semacam itu oleh para ustadz, termasuk para murabi yang ada di sini, mereka terus menggembleng ikhwan sekalian untuk menjadi orang yang kemudian muncul di kemudian hari di zaman yang mungkin sudah berubah, itu akan menjadi orang yang istiqomah, kemudian tetap berakhlak karimah, tetap menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, zaman yang sekarang kita alami dengan segala fenomena yang terjadi, dengan tantangan yang begitu berat yang kita hadapi pada saat ini, pada hari ini, maka esok hari tantangan itu, cobaan itu, ujian itu, gangguan itu akan lebih dahsyat lagi daripada apa yang kita alami pada hari ini. Maka tentunya kita harus membawa bekal, punya bekal yang kuat untuk menjadi seorang yang istiqomah. Nah, kegelisahan ini dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga di Al-Baqarah ayat 129 Nabi Ibrahim melantunkan sebuah doa terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah melihat atau adanya kekhawatiran, kegelisahan yang dirasakan oleh dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegelisahan yang beliau rasakan setelah kemudian ada kekhawatiran kalau kemudian kerasulan ini, kenabian ini kemudian berakhir sampai Nabi Ismail, maka bagaimana selanjutnya umat-umat selanjutnya kalau seandainya tidak ada utusan Allah yang kemudian memberikan pencerahan, mengajarkan aturan-aturan Allah, memberikan pendidikan tentang agama Allah, tentang kebenaran di umat kemudian, kalau seandainya tidak ada yang ditugaskan seperti Nabi Ibrahim dan anak-anaknya. Rabbana, ya Tuhan kami, kata Ibrahim, wab'ats fihim rasulan, tolong ya Allah, utuslah seorang rasul, pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala, pembawa pencerahan, pendidikan terhadap agama di antara kaum-kaum mereka yang bertugas
yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa yuzakkihim. Yaitu seorang rasul yang siap menghantarkan, menyampaikan pesan-pesan Allah lewat ayat-ayatnya yang kemudian dibacakan kepada kaumnya dan diajarkan kepada mereka al-hikmah. Sebagian para mufassirin mengartikan al-hikmah itu adalah sunnah. Jadi seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membawa muatan-muatan Alkitab, Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulnya yang kemudian diterapkan di dalam kehidupan umatnya di zaman itu, di masa itu. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi inilah kegelisahan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah mengutus Rasulnya sebagai pembawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah kepada umatnya, lalu mensucikan mereka. Hal ini persis seperti diungkapkan oleh Nabi Zakaria. Begitu khawatir Nabi Zakaria, begitu gelisah Nabi Zakaria, lalu kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada anaknya, wahai anakku, kira-kira setelah nanti aku wafat, apa atau siapa yang akan engkau sembah? Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kira-kira kalau seandainya aku kemudian meninggalkanmu, aku wafat, maka kira-kira siapa yang kemudian akan engkau sembah? Itu kan berbeda dengan ibu-ibu kita sekarang barangkali, tapi tidak semuanya. Kalau orang tua kita itu, ikhwat iman sekalian, kira-kira lebih perhatian terhadap hal-hal dunia atau hal-hal yang bersifat akhirat. Kalau Nabi Zakaria khawatir, wahai anakku, kira-kira apa yang akan engkau sembah setelah aku tidak ada? Biasanya orang-orang tua itu sangat khawatir ketika kemudian takut anaknya di kemudian hari kekurangan harta. Jang, neng, kira-kira lamun mamah jeung bapak geus teu aya naon ari hidup bakal dahar ti saha, kan gitu. Padahal sebetulnya masalah kebutuhan hidup, ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, jangankan manusia, binatang terkecil sekalipun Allah sudah menyediakan rizkinya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang kemudian hidup di alam dunia ini, dari makhluk yang terkecil sampai makhluk yang terbesar, kecuali Allah yang memberi rizkinya. Sebetulnya tidak perlu begitu khawatir dan takut kemudian ketika kita berpikir tentang harta. Tapi memang itu, karena kata Rasul ada dua yang sangat ditakuti oleh manusia di hidupnya. Yang pertama, manusia itu takut dengan kematian. Yang kedua, manusia takut dengan kemiskinan. Takut gak, ikhwan, dengan kematian? Akhwat takut dengan mati? Cung, siapa yang takut dengan mati? Cung, siapa yang takut dengan mati? Insya Allah semuanya takut dengan mati. Upami teu sieun kumaot, kalau Anda sakit jangan berobat. Separah apapun sakit jangan berobat. Kenapa berobat? Ketika kita sakit kenapa berobat? Ingin sehat, artinya ingin hidup. Tidak mau mati sekarang, gitu kan? Padahal sebetulnya kematian itu adalah sebuah pintu yang wajib dilalui oleh setiap yang bernafas. Jadi kematian itu bukan milik orang yang sudah tua renta, bukan milik orang yang sakit ya, bukan milik orang yang kemudian mendapatkan kecelakaan. Tapi kematian itu sebetulnya bagi mereka yang punya nafas, yang diberi nafas. Kullu nafsin dha'iqatul
maut. Setiap yang bernafas pasti akan menemukan kematian. Pasti yang bernafas itu akan menemukan kematian, karena itu titik akhir kita dari cerita kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini. Pasti kita akan menemukan kematian. Tidak ada satupun orang yang tidak akan mati, karena mati adalah sebuah pintu gerbang yang harus kita lalui. Dalam Quran surah apa ya? Surah Al-Munafikun kalau tidak salah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Al-ayah. Boleh katakan oleh Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kamu sekalian kemudian lari menjauh dari peristiwa kematian itu, fa innahu mulaqikum, ingatlah sesungguhnya kematian itu, al-maut itu pasti akan datang menjemputmu. Jadi sebetulnya kematian itu bukan milik orang-orang yang sudah tua, bukan milik orang-orang yang sakit, bukan milik orang-orang yang kemudian mendapatkan kecelakaan. Tapi setiap yang bernafas pasti akan menemui kematian. Seperti hari ini, saya dan Anda semua pasti akan menemui kematian. Hanya nanti waktu yang berbicara. Duka sim kuring heula tipangker. Ya, Anda semua kemudian lebih dahulu meninggalkan saya, atau sebaliknya Anda semua yang mendahului saya di belakang nanti, atau seperti itu. Ya, karena kita pasti akan menemukan bertemu dengan kematian. Tidak bisa ditawar. Walaupun ada orang yang bercita-cita saya ingin hidup 1000 tahun lagi, itu tidak akan kesampaian. Karena pasti nanti kita akan bertemu dengan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau takutkan, yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan datang menjemputmu. Sesungguhnya yang sangat ditakuti itu bukan kematiannya, karena itu sebuah kepastian, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kemudian untuk hidup yang kedua nanti setelah kita meninggal. Karena kehidupan yang sekarang adalah kemudian lahan yang akan kita jemput nanti hasilnya di kehidupan yang kedua. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah lahannya untuk kemudian nanti kita panen di kemudian hari. Jadi kehidupan kita di kehidupan yang kedua, bahagia atau tidaknya itu ditentukan di hari ini ketika kita hidup di alam dunia. Itu ketakutan yang pertama. Ketakutan yang kedua adalah setiap manusia pasti takut dengan kemiskinan, kecuali Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Ya, kecuali Abdurrahman bin Auf. Semua manusia itu takut dengan kemiskinan. Kalau Abdurrahman bin Auf kan ingin miskin, tapi tidak miskin-miskin. Kalau kita ingin kaya, tapi tidak kaya-kaya, begitu. Kenapa Abdurrahman bin Auf ingin miskin? Dalam sejarah disebutkan bahwa ketika itu di Madinah kalau tidak salah, kebun-kebun kurma itu mengalami gagal panen, rusak semuanya, busuk semuanya kurma-kurma yang dipanen oleh para petani kurma. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian melihat hal itu setelah Rasul mengatakan bahwa orang kaya itu nanti masuk surganya berbeda sekitar kalau tidak salah 40 tahun dengan orang-orang miskin.
Jadi lebih dulu orang miskin yang masuk surga ketimbang orang-orang kaya. Kenapa? Karena kalau orang miskin itu dihisab masalah hartanya, apa yang akan dihisab? Karena miskin tidak punya harta. Tapi orang-orang kaya kemudian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kekayaannya. Dan kita tahu bahwa menurut hadis Rasul, orang kaya atau orang-orang yang berharta tentang hartanya akan dihisab melalui 2 kali hisaban. Yang pertama akan ditanya dari mana dia mendapatkan harta tersebut, lalu kemudian yang kedua kemudian dikemanakan, arahnya alokasi harta tersebut digunakan. Mendapatkan harta itu amin halalin atau min haramin, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, lalu kemudian dikeluarkannya kemana? Apakah untuk hal yang kemudian halal atau yang haram? Itu pertanyaan berat, ikhwati iman rahimakumullah. Daripada orang-orang miskin, mending kaya. Mending miskin, mending kaya. Mending kaya tapi soleh kan gitu. Karena tidak semua orang miskin kemudian langsung masuk surga dengan cepat, tergantung bagaimana sikap orang miskin tersebut terhadap Allah. Kalau orang miskinnya soleh, ya tentu lebih cepat masuk surganya. Tapi kalau orang miskinnya kemudian senantiasa durhaka terhadap Allah, di dunia cilaka, di akhirat oke cilaka. Demikian pun orang kaya. Nah ketika itu kemudian Abdurrahman bin Auf tergugah, terpancing hatinya dengan hal seperti itu. Ada momen ketika orang-orang Madinah kemudian gagal panen kurmanya, maka kemudian Abdurrahman bin Auf yang sanggup membeli kurma-kurma yang busuk itu dengan harga yang berlipat ganda, dengan tujuan agar aku menjadi orang miskin. Semua kurma-kurma yang gagal panen, kurma-kurma yang busuk dibeli semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Cik Abdurrahman bin Auf, bergeskim orang bakal sangsara, sabab harta orang beak dipakai meuli korma nu buruk. Saha jelema nu daek korma buruk, boro-boro meuli diberi embung kan gitu. Tapi kemudian dengan izin Allah, ikhwat iman sekalian, datanglah utusan dari sebuah negeri, kalau tidak salah dari Yaman, yang datang kemudian memberikan kabar bahwa di negerinya sedang terjadi sebuah wabah penyakit yang sangat dahsyat, corona begitu. Lalu kemudian tidak ada penawarnya kecuali kurma busuk. Aduk-aduk kurma busuk. Waktu itu bukan sekarang. Hanya Abdurrahman bin Auf, yang lain tidak punya. Dengan izin Allah, orang tersebut kemudian mengatakan, siapa yang punya kurma busuk akan saya beli dengan harga yang berlipat ganda. Akhirnya kemudian kurma busuk tersebut dibeli oleh orang tersebut. Abdurrahman bin Auf janten teu miskin, teu janten. Jadi sebetulnya ikhrat iman rahimakumullah, masalah miskin dan kaya itu hanya sifat-sifat duniawi saja. Karena sebetulnya apa yang kita punya hari ini bukan hanya uang, bukan hanya perhiasan, bukan hanya mobil, kendaraan dan sebagainya. Itu semua adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian di waktu yang telah ditentukan itu akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta mak itu lamun teu ninggalkeun ditinggalkeun kan gitu. Kita punya perusahaan, ya, adik-adik semua punya perusahaan, lalu kemudian ternyata bangkrut perusahaannya, artinya kita ditinggalkan oleh perusahaan. Atau sebaliknya, perusahaannya tetap jalan bahkan lebih maju, tapi kitanya meninggal. Artinya kalau tidak ditinggalkan, meninggalkan. Jadi sebetulnya masalah kemiskinan bukan tidak boleh ditakuti. Kita harus berikhtiar untuk kemudian terlepas dari kemiskinan tersebut. Karena sesungguhnya umat Islam itu harus kaya. Umat Islam itu harus kaya. Kenapa? Karena ada ibadah-ibadah atau hampir setiap ibadah itu kemudian memakai harta, dibarengi dengan harta, apalagi seperti kurban, haji, umroh itu kan menggunakan harta.
Nah ini ikhwati iman rahimakumullah. Jadi kekhawatiran, kegelisahan Nabi Ibrahim, kegelisahan Nabi Zakaria, kegelisahan orang tua kalian, kegelisahan para ustadz di sini, kegelisahan para murabi, itu sebetulnya kegelisahan, kekhawatiran kalau seandainya nanti kalian hidup di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang begitu berat, tantangan yang begitu ikhwati iman rahimakumullah menguasai semua alam pikiran kalian dan kemudian menjerumuskan kalian ke jurang-jurang yang nista. Makanya akhirnya pendidikan seperti ini, ketika kalian dititipkan di pesantren ini, ada kekhawatiran yang sangat dalam dari orang tua kalian, karena setiap orang tua itu pasti mengharapkan ada keturunan yang bisa melanjutkan estafeta perjuangan mereka. Lalu kemudian setiap orang tua berharap mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Ini harapan orang tua kalian. Jadi kalau seandainya kemudian kita belajar di pesantren ini tidak sungguh-sungguh, belajar hanya sekedarnya saja, belajar hanya ingin mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah seorang pelajar, bahwa kita adalah seorang santri, maka kemudian sekolah kalian tidak semangat, leres-leres diajarnya, maka jangan diharap kemudian nanti kalian pulang ke kampung masing-masing membawa ilmu yang kemudian bisa memberikan manfaat di tempat-tempat kalian. Kalian harus ingat kata Rasulullah bahwa orang yang paling berharga itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Maka ini amanat yang harus kalian pikul, amanat yang harus kalian pikul. Lalu kemudian kalian mengenyam pendidikan di pesantren ini, maka nanti kalian diharapkan di tempatnya masing-masing akan menjadi pionir, akan menjadi kemudian seseorang yang mampu merubah sesuatu yang tadinya buruk kemudian menjadi baik. Itu catatan. Karena pesantren ini tidak mendidik kalian untuk menjadi seorang yang kemudian pandai dalam segala hal, tapi yang lebih penting kalian kemudian cerdas dalam landasan agama untuk mensikapi hidup yang kemudian belum menentu bagaimana nanti yang akan terjadi. Modal dan bekal agama inilah yang harus kalian tanamkan di dalam dada kalian, kemudian kalian sempurnakan nanti setelah kalian lepas dari pesantren ini. Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, ternyata generasi muda itu di setiap zamannya akan kemudian menjadi rebutan dari berbagai macam kelompok-kelompok yang ada. Apakah kelompok yang berhaluan kafir, liberal, kemudian dari umat Islam sekalipun, kalian semua akan menjadi rebutan nantinya. Kalian akan kemudian dibawa oleh masing-masing kelompok sesuai dengan keinginan mereka. Maka kalau seandainya pondasinya tidak kuat, kalian hidup di lingkungan masyarakat nanti, maka kemudian kalian akan menjadi seperti buih di lautan yang gampang dibawa oleh arah angin dan air kemana air itu mengalir. Seperti digambarkan oleh Rasulullah, nanti nasib umat Islam itu akan menjadi seperti hidangan yang lezat yang dipersiapkan di meja makan, lalu kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang lapar yang siap menyantap hidangan tersebut. Jadi umat Islam itu bakal seperti tuangan leuteun anu enak nu lezat pika bitaeun komo nu lapar cakan nu teu lapar oge kabita gitu. Ada seorang sahabat yang bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, nasib umat Islam setragis itu, apakah karena kami umat Islam menjadi kelompok minoritas, kelompok yang sedikit? Ternyata jawaban Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kata Rasulullah,
Sesungguhnya umat Islam pada saat itu bukan menjadi umat yang minoritas, tapi kemudian umat Islam menjadi umat yang mayoritas, umat terbanyak seperti yang kita lihat pada saat ini. Indonesia diantaranya adalah negeri yang umat Islamnya terbesar, ikhwati iman rahimakumullah. Tapi pertanyaannya, sampai hari ini apakah kita bisa merasakan bahwa kita sebagai umat yang terbanyak? Bisakah kita rasakan dengan jujur bahwa umat Islam di Indonesia menjadi umat yang terbanyak? Salat subuh wae masih kena 2 jajar, sajajar makmum, sajajar imam. Kalau di sini pasti penuh ya, kalau di sini pasti penuh ya, karena penuh dengan santri. Tapi masjid-masjid yang di luar, ikhwati iman rahimakumullah, banyak sekali masjid-masjid yang kemudian ukurannya sholat subuh, bukan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib bukan luar biasa kalau banyak, karena sudah terbiasa. Tapi kalau yang luar biasa itu, kalau seandainya sholat subuh itu penuh masjid itu. Biasanya di jamaah-jamaah yang ada yang sering saya hinggapi, itu sholat subuh itu rata-rata 1 jajar, 1 saf begitu kan. Jarang yang sampai penuh, padahal sekarang lagi tren gerbang surga atau gerbang syawarga ya. Gerakan bangun subuh membawa keluarganya ke masjid begitu untuk sholat berjamaah di masjid. Seminggu sekali itu. Misalkan hari Jumat ya penuh pada hari Jumat, ada bertambah safnya. Tapi di luar hari itu, di luar kegiatan gerbang surga, kembali ke semula begitu San. Insyaallah kalau di sini karena banyak santrinya penuh ya San, insyaallah. Tapi di sisi lain tuh, maka sahabat bertanya, amin kilatin yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena kami ini kelompok yang minoritas? Tapi kata Rasul, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, justru kamu pada saat itu menjadi umat yang mayoritas. Tapi sampai saat ini secara jujur kita rasakan di Indonesia khususnya umat Islam yang dikatakan terbanyak, tapi sampai detik ini umat Islam belum bisa menentukan kebijakannya sendiri, masih diatur oleh orang-orang lain. Bahkan mereka selekat kan, mereka mengatakan Al-Quran khususnya bahwa Al-Quran itu sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman yang ada ayat-ayat yang perlu diamandemen katanya, sudah tidak cocok lagi. Itu mereka sudah berani seperti itu. Bagaimana kemudian para ulama dikriminalisasi ya, ditekan, diintimidasi, bahkan dibunuh. Nah ini zaman sekarang, apalagi zaman yang akan datang. Kemudian ketika mereka lebih berkuasa, lebih banyak, dan jadi umat yang mayoritas, umat yang kuat, umat Islam kemudian melorot jumlahnya, maka umat Islam kemudian akan menjadi makanan empuk seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, kenapa sebabnya wahai Rasulullah sampai terjadi seperti itu? Kata Rasul, karena di hati-hati umat Islam itu ada sebuah penyakit yang sangat kronis. Apa penyakitnya wahai Rasulullah? Al-wahnu, kata Rasul. Penyakitnya adalah wahan. Apa wahannya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta terhadap dia sehingga mengalahkan kecintaannya terhadap akhirat. Maka itulah yang disebut dengan ketakutan yang sangat dari umat Islam. Kalau sudah sampai seperti ini, ikhwati iman rahimakumullah, bahaya. Mari kita ukur. Saya tidak akan mengukur ikhwan santriwan santriwati di pesantren ini. Ini banyak yang hadir hari ini. Ini tidak luar biasa. Penuhnya masjid ini dengan hadirin atau dengan yang hadir pada saat ini itu tidak luar biasa. Kenapa? Karena memang kalian adalah santri di pesantren ini dan ada kewajiban misal. Ada kewajiban setiap hari Senin itu kalian dikumpulkan di sini kemudian untuk mendapatkan ilmu kan gitu. Lewat pengajian. Itu tidak luar biasa. Tapi mari kita lihat keluar ke masjid-masjid yang ada. Bagaimana nasib-nasib pengajian muda-mudi muslim? Iremakah atau apakah yang kemudian mereka mengadakan pengajian di malam-malam tertentu yang khusus untuk anak muda dan mudi? Saya tidak akan melihat ke masjid yang lain. Saya melihat ke jamaah saya sendiri. Saya melihat ke jamaah saya sendiri. Padahal sebetulnya
Di jamaah saya itu ada semacam ikatan alumni. Ikatan alumni dari sekolah dinia yang saya garap pada saat ini. Karena saya khawatir bersama rekan yang lainnya, khawatir juga melihat kemudian setelah mereka keluar dari dinia kelas 6 lalu kemudian mereka masuk di sekolah umum apakah SMP dan yang lainnya, yang tadinya mereka ketika sekolah dinia itu bunyi menutup auratnya, tapi kemudian setelah lepas dari dinia masuk ke sekolah yang lain, ke SMP atau sekolah umum yang lain, ada sebagian yang kemudian menanggalkan hijabnya, melepaskan hijabnya, kembali ke kehidupan sebelum dia mengenyam pendidikan dinia. Itu kekhawatiran juga. Dengan harapan kemudian ketika diikat dengan sebuah ikatan alumni, namanya alumni Hamidah, Himpunan Alumni Madrasah Diniyah Darun Nahlah. Jadi madrasah saya itu namanya Darun Nahlah. Apa Darun Nahlah artinya? Darun Nahlah apa artinya? Darun Nahlah teh sayang nyiruan, sarang tawon. Tahu tawon? Oh. Jadi tawon itu kalau mereka keluar kemudian masing-masing mengeluarkan suara maka akan terdengar bergemuruh. Itu biasanya di sekolah-sekolah dinia itu bergemuruh anak-anaknya, rame gitu, rame ngobrol kali itu kadia, lulumpatan kali itu kadia, mereka bermain seenaknya begitu. Jadi garaneng bodak teh makan dan makan Darun Nahlah begitu. Nah kemudian saya membuat atau rekan saya membuat sebuah ikatan alumni. Tapi kemudian walaupun ada ikatan alumni, banyak alumni yang kemudian tidak mau masuk di ikatan alumni tersebut. Dari kekhawatiran. Kemudian mengadakan pengajian alumni tersebut, ternyata yang hadirnya itu misalkan kalau ada 40 orang, itu yang hadir paling banyak setengahnya atau bahkan sepertiganya. Sangat kecil sekali perhatian mereka terhadap kepentingan ilmu. Apalagi di masjid-masjid yang kemudian jumlah pemuda-pemudinya sedikit, lalu kemudian tidak ada ikatan yang mengikat dirinya sebagai seorang alumni punya kewajiban untuk hadir di setiap pengajian muda-mudi, apalagi seperti itu. Makanya wajar kalau kemudian para pemuda-pemudi itu menjadi rebutan setiap kelompok di zamannya. Saya teringat sebuah hadis Rasul, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang kemudian nanti di padang mahsyar, di saat terik menyengat matahari, di saat matahari tepat di tengah ubun-ubun kita dengan jarak yang sangat dekat, terasa begitu panas, begitu menyengat, sehingga katanya ada orang-orang pada saat itu di padang mahsyar itu ada kemudian mereka yang berpeluh berkeringat sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai dadanya, bahkan sampai di atas kepalanya. Mereka tenggelam di dalam keringatnya sendiri sesuai dengan dosa yang dilakukan ketika di alam dunia. Maka kemudian muncul 7 kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih, yaitu kelompok pemuda, kelompok pemudi yang kemudian senantiasa hidupnya ada di dalam ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Inilah kelompok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mendapatkan perlindungan naungan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di saat kemudian tidak ada sedikit pun perlindungan, di saat sengatan matahari begitu panas, di saat jarak matahari dengan kita begitu dekat. Maka inilah modalnya. Inilah modalnya. Kalian dididik, kalian digembleng untuk mengerti tentang agama, cerdas di dalam menentukan sikap melalui pandangan-pandangan Quran dan Sunnah, lalu kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan di segala zaman. Baik ketika kalian masih muda, menjelang dewasa, menjelang tua, ikhwati iman rahimakumullah, kalian istiqomah di dalam kehidupan dan ketaatan seperti itu.
Jadi ikhwati iman rahimakumullah, betapa sangat pentingnya pendidikan yang harus atau ilmu yang harus kita raih. Tadi ikhwati iman sekalian, pembawa acara mengatakan lewat sebuah hadis ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang kemudian bersusah payah, berpeluh berkeringat, berlelah-lelah, mereka datang dengan tertatih-tatih sekalipun, datang ke majlis taklim untuk mendapatkan ilmu, maka nanti Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Karena majlis taklim itu adalah disebutkan oleh Rasul sebagai riyadul jannah, tamannya surga yang senantiasa diliputi oleh ribuan malaikat yang kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada yang hadir saat ini. Inilah ikhwati iman rahimakumullah. Maka sekali lagi, bahwa anak muda, para pemuda, para pemudi, kemudian kalian semua akan memikul beban di kemudian hari untuk keberlangsungan umat di dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita setback ke belakang. Ada seorang sahabat Nabi termuda, namanya Ali bin Abi Thalib, yang kemudian di kemudian hari beliau menjadi khalifah yang terakhir. Di usia yang masih sangat muda, bahkan terbilang masih anak-anak, Ali bin Abi Thalib, beliau sudah sanggup kemudian siap mengorbankan jiwanya untuk membela Rasulullah. Beliau sanggup menggantikan tidur di tempat tidur Rasul ketika kemudian Rasul akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ali yang sanggup kemudian menggantikan Rasul tidur di tempat yang biasa Rasul tidur di sana. Resikonya nyawa. Tapi Ali bin Abi Thalib di usia yang sangat muda sudah berani seperti itu. Ini gambaran untuk kalian semua. Kalian akan memikul tanggung jawab di kemudian hari untuk melanjutkan perjuangan risalah Rasulullah. Walaupun sekali lagi kalian semua yang hadir di sini, yang sekolah di sini, tidak akan jadi ustadz semuanya. Karena kalau jadi ustadz semuanya, siapa yang akan jadi mustaminya? Ya, tidak akan jadi ustadz semuanya. Tapi kewajiban kalian suatu hari nanti harus menjadi dai dan daiyah yang mengajak umat untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf, dan mencegah kemunkaran. Ini barangkali hadirin sekalian, bagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam, bagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh Nabi Zakaria, bagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh orang tua kalian, bagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh para asatidah di sini, dan bagaimana kegelisahan yang dirasakan oleh para murabi dan murabiyah di pesantren ini untuk menghantarkan kalian agar nanti kalian menjadi orang yang bisa memberikan manfaat terhadap umat kalian di masa yang akan datang, di saat kemudian tantangan zaman semakin merajalela. Hari ini saja ikhwati iman rahimakumullah, kalau saya tanya secara jujur, ada gak hari ini yang kemudian orang yang tidak punya HP? Ada gak? Tidak punya, tapi dititipkan di murabi kan? Secara umum hari ini hampir setiap orang itu punya HP. HP-nya canggih-canggih, pakai Android. Lalu kemudian kalau kita tanya sejauh mana, sebesar apa perhatian kita terhadap panggilan azan dengan panggilan dering HP? Lebih perhatian kemana coba? Sip, kalau azan, jujur ya. Kalau ada panggilan azan, segera datang ke masjid, begitu kan? Itu konsekuensinya. Kalau kalian mengaku lebih besar perhatian terhadap panggilan azan. Tapi kenyataan yang ada di kehidupan masyarakat secara umum,
itu mereka lebih perhatian atau kita lebih perhatian terhadap dering panggilan HP. Kalau ada azan kan Allahu Akbar lah kakarage adzan kan gitu, tenang we aya qomat ieu gitu kan. Kemudian qomat lah tenang bisa masbuk ieu kan gitu. Tapi ketika ada dering HP ikhwati iman rahimakumullah, maka banyak orang yang kemudian tibu buranyat gitu kan, bersegera mengambil HP-nya lalu mengangkat HP-nya. Ini ikhwati iman rahimakumullah pemandangan hari ini. Nanti kemudian hari kalian akan dihadapkan pada tantangan yang lebih berat daripada hari ini. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab terhadap pribadi masing-masing, terhadap keluarganya dan terhadap umatnya, agar kalian menjadi khair umat yang terbaik di masa kalian. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dari awas malam itu Intan. Ya teh bingungnya gitu. Hari nonton mah kapan nonton Persib sajam setengah geus ngeusan deui gitu kan. Pangosan mah sajam teh asal 5 jam gitu. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'an bagi saya secara pribadi dan umumnya bagi kalian semua yang ikut tadi pada kesempatan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penyampaian tausiah dari Al-Ustadz telah tersampaikan. Terima kasih Al-Ustadz, teriring doa jazakumullah khairan kasiron atas ilmu-ilmu yang luar biasanya. Semoga kelak menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau dan kelak menjadi amal jariah bagi beliau. Dan semoga ilmu yang tadi beliau sampaikan bisa kita cermati dan pahami untuk bekal di masa depan yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Oleh karena itu, gunakanlah waktu dengan bijak sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang yang nanti kita akan memanennya di akhirat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.